Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sevira Delia Lutwiga dari kelas 3A Akuntansi Perpajakan dengan NPM 217550032. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi laporan arus kas yang diatur dalam PSAK nomor 2. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan dan yang keluar dari perusahaan dan perubahannya selama satu periode tertentu. Dan laporan ini mencangkup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, cash on hand, simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Laporan arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan apa sih bedanya tabungan dengan tabungan giro? Tabungan biasanya diperuntukkan untuk program satu perusahaan yang pada dasarnya tidak memiliki aktivitas transaksi yang begitu tinggi, dan sedangkan giro adalah sering digunakan oleh perorangan maupun perusahaan dengan aktivitas transaksi keuangan yang tinggi dengan jumlah lapor yang relatif besar. Adapun manfaat-manfaat dari laporan arus kas ini, kita dapat kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, mengaruh kegiatan investasi dan pembayaran cash dan non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikatornya utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Inflow-nya terdiri dari penerimaan dari penjualan barang, jasa, royalti dan pendapatan lain, penerima dari pendapatan sewa, restitusi pajak, penerima dari pemberian untuk penjualan, dan sirkuitas dari perusahaan efek. Outflow-nya terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pengembalian efek dan pengembalian kredit pajak, pembayaran biaya operasi. Yang dimaksud dari aktivitas operasi ini contohnya aktivitas manufaktur, distribusi, seperti contohnya Ramayana. Aktivitas operasi ya pemasaran dan penjualannya. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan salah satu metode tersebut, yaitu metode yang pertama, metode langsung. Kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto bruto diungkapkan. Metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi ini adalah laba rugi, aset lancar komparatif atau yang dimaksud selisih aset tahun ini dan tahun lalu, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung karena informasi yang lebih berguna. Bentuk laporan arus kas dari aktivitas operasi. Ini adalah rumus penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi metode langsung. Jadi ini format yang hampir baku. Nilainya kita dapat dari penerimaan dari pelanggan. Itu kita dapat dari penjualan neto di laporan keuangan, laba rugi, kemudian dikurangi kenaikan piutang. Kalau piutangnya naik, mengurangi penjualan neto. Kalau piutangnya bertambah menambah penjualan itu. Terus selanjutnya pembayaran kepada masuk, itu masuk ke dalam dari beban pokok penjualan, laporan laba rugi, berkurang kenaikan utang atau bertambah penurunan utang
ditambah kenaikan persediaan atau dikurang penurunan persediaan. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan di akhir. Setelah arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua adalah arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksud, menghasilkan kas di masa depan. Bahan utamanya adalah aset tidak lancar komparatif. Arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi, kontribusi, modal, dan pinjaman entitas, memprediksi klaim atas kas masa depan oleh penyedia modal entitas. Bahan utamanya liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Inflow-nya terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, hipotek. Outflow-nya terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik utama untuk menarik atau menembus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran cash on lease untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga. Dan terakhir ada pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan ini diungkapkan secara terpisah, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dari investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan dan diungkapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat laporan keuangan arus kas. Di sini kita akan yang pertama, bahan untuk membuat laporan arus kas yaitu laporan laba rugi, laporan keuangan neraca komparatif, turun tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Ini bahan untuk membuat laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi, maka bahannya laporan laba rugi dan aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Untuk aktivitas investasi, datanya adalah dari aset tidak lancar. Dan untuk aktivitas pendanaan, bahannya adalah liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Sebelum kita menyusun, ada informasi tambahan yang harus kita lihat. Yang pertama, penjualan dan pembelian aset tetap dilakukan secara tunai. Dan selama tahun 2019, selama tahun 2002, dijual aset tetap senilai 219 juta. Dan pembelian tahun 2012 sebesar 200. Yang kedua, transaksi tahun 2012 terkait saham hanya berupa penarikan saham. Baiklah, kita akan membuat laporan arus kas ini. Yang pertama, kita harus membuat judul yang terdiri dari 4 baris. Yang pertama ada PT ABC, laporan arus kas dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 dalam jutaan rupiah. Setelah kita membuat judul, kita langsung masukkan saja. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Itu ada penerimaan dari pelanggan senilai 1.995. Itu nilainya dari mana? Nilainya dari laporan laba rugi dan aset lancar, liabilitas jangka pendek, penerimaan dari pelanggan, penjualan neto dikurang kenaikan piutang dari 200 menjadi 350 kan, menjadi 50. Jadi penjualannya 1.245 dikurang 50. Dan kedua, pembayaran dari pemasok. Itu beban pokok penjualan uang di PT ABC menurun. Jadi beban pokok penjualannya ditambah, persediaannya dikurangi, ketemulah menjadi 875. Terus beban pajak penghasilan, beban yang dibayar 35, utang pajaknya naik, mengurangi beban pajaknya. Jadi penurunan pajak pajak di muka itu 35 dikurang 17 negatif 19. Terus ke pembayaran kepada karyawan itu bisa dilihat di laporan laba rugi.
Terus beban bunga negatif 15 ditambah penurunan beban bunga akrual ditambah 2, jadi negatif 17. Dan setelah kita dapat mencari semua dari apa aja yang masuk ke dalam laporan arus kas, dapatlah kita arus kas awal tahun dan arus kas akhir tahun. Berikut video pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.